Nah, ini baru aja datang customer ya. Kayaknya beliau tuh pejuang HP rusak. Nah, awalnya bilang beli HP ini kondisinya itu getar saja. Karena yakin LCD, akhirnya dibelikan LCD dan dipasang, nggak muncul gambar. Namun suaranya bilangnya sih masih kedengaran. Nah, ini kita akan coba ya. Saya coba nyalakan, juga no respon. Ini sudah dicoba LCD 2 kali, masih tetap ya. Nah, coba didengar, kira-kira ada bunyinya enggak. Oke. Jadi ada respon ya. Ada respon. Artinya berarti HP ini enggak muncul gambar. Ada respon. Suara atau bunyinya itu terdengar. Lalu kira-kira ini apa? Kalau LCD udah dicoba ganti 2 kali masih tetap. Kita akan bahas bareng-bareng. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini di tanganku ada HP Samsung A20 ya. Jadi ini HP milik salah satu subscriber yang datang ke counter saya. Cerita bahwasanya beli kondisi rusak. Awalnya tuh getar saja. Lalu sama beliau dibelikan LCD dan dipasang. Ternyata blank hitam. Hanya suara saja yang terdengar ya. Lalu kita akan coba cas, dan ini saya rasakan no respon ya. Ya, kalaupun ini dipasang untuk back covernya, dia hanya getar saja. Karena ini tidak terpasang buzzer atau speakernya ya, jadi nggak terdengar. Ya, kita akan coba analisa ya. Kira-kira ini penyakitnya di mana? Nah, ini saya perhatiin untuk fleksibel, tidak ada tingkat korosi ya. Oke, kita masuk ke skema. Jadi ini adalah skema display wise untuk di Samsung A20. Perhatiin ini di jalurnya ya, ada perbedaan warna. Ada yang merah muda, lalu ada yang kuning, ungu, dan hijau ya. Jadi ini semua jalur-jalur display. Kita mesti cek nilai hambatan dalamnya. Nah, ini untuk cara pengecekan itu mesti kita gunakan multitester digital supaya lebih tahu nilai hambatan dalamnya. Kalau didapati nilai berarti bagus jalurnya. Saya coba mulai dari kiri, paling kiri ya, yang warna merah. Nah, jalur yang paling kiri 1-2 itu enggak ada nilai. Artinya ini tuh jalur putus. Kalau sebelahnya ini ground, nah sebelahnya ini ada. Lalu yang ke-7 ada. Lalu 9, 10 ada ya. Oke, saya cek semua ada kecuali 1 sama 2. Jadi jalur paling pojok kiri yang warna merah itu tidak ada nilai resistansinya. Indikasinya sebentar. Nah, ini yang warna merah ya. Ini kan pinnya 1-2. Jadi 1 jalur. Yang warna hijau, kuning itu semua muncul. Hanya ini yang nggak muncul. Kita telusuri ya.
ini mengarah ke bagian mana. Terus nah ini dia, ini ada kapasitor. Lalu kapasitor ini mengarah lagi, kita runut hingga ke bagian akhirnya ya. Nah, kita coba cek dulu nanti ke kapasitor itu, lalu dibaliknya lagi di sini ya. Dia mengarah ke sini. Jadi ini berarti melewati kapasitor yang ada 4 ya, menuju ke IC display atau lampu. Nah, ini kita akan cek dulu. Ya, jadi 1,2 itu menuju ke jalur, kita pastiin dulu untuk di groundingkan ya, supaya nilainya 0,0. Ini setelan dioda mode ya. Nah, ini saya coba cek kapasitornya. Ada 4 kapasitor ini satu jalur semua dan tidak ada muncul hambatan dalam. Artinya ini putus menuju ke IC display. Seharusnya muncul nilai yang dihasilkan IC display, tetapi itu tidak muncul, hanya 1 ya. Oke, kita akan coba rebol IC lampunya atau display ini ya. Ini serinya tuh SM3010. Nah, untuk di beberapa HP Samsung juga banyak ya persamaan yang menggunakan ini. Cuman kadang tuh di belakangnya ada yang B, lalu ada yang kode lain ya. Itu saya tidak tahu pasti bisa cocok atau enggak. Oke, ini sudah saya angkat ya untuk IC displaynya. Lalu setelah itu kita cetak kakinya. Nah, ini kita cetak. Saya menggunakan cetakan plat universal ya. Jadi teman-teman juga wajib punya ya yang universal gini. Di saat kita cetak kaki IC, ya bisa gunakan yang universal ya. Lalu tembak dengan blower, tambahin timah pasta dulu ya. Nah, ini coba kita bersihkan. Setelah tercetak kakinya kita bersihkan. Kalau rada susah kita seset dengan silet seperti ini supaya rata ya. Oke, sampai dia terlepas. Nah, setelah kita coba nanti ACP, kalau masih tetap tidak muncul nilai hambatan dalam, artinya berarti IC display rusak. Oke, ini sudah tercopot ya. Oke, setelah itu kita bersihkan. Jadi untuk IC display ini rata-rata bentuknya sama kotaknya ya. Cuma nomor serinya kadang berbeda. Oke, kita blower lagi ya supaya kakinya tuh terbentuk. Setelah kita tadi tuh ratakan dengan silet, lalu kita blower. Ya, setelah itu ini kita bersihkan ya. Yang ada di mesin PCB kan tadi setelah kita cabut IC-nya, kita ratakan dulu sebelum kita pasang IC-nya. Nah, berhubung ini tempatnya itu terlalu sempit ya, kita lepaskan dulu beberapa komponen untuk memudahkan saat meratakan kaki atau pin ya yang ada di mesin. Saya cabut ini kapasitor, lalu saya cabut lilitan ya atau induktor. Kalau di area lampu ya biasa kita sebut dengan koil.
Ini akan saya cabut salah satu aja ya, nggak usah dua-duanya, satu aja. Nasib sebelah sini aja, yang ini kayaknya sih nggak perlu ya, ini nggak usah aja lah ini. Oke, kita biarkan aja ya. Jadi kita akan coba ratakan dengan solder wick ya. Ya, kita singkirkan ini komponen yang kita cabut, nanti kita pasang kembali. Saya tambahin flux ya untuk di pin mesinnya. Lalu kita solder wick seperti ini ya, supaya rata. Nah, itu tujuannya ya. Ya sebetulnya nggak perlu angkat komponen, nggak masalah ya. Tapi saya sarankan buat teman-teman yang pemula ya, supaya kita lebih nyaman ya, untuk meratakan kakinya diangkat dulu, nanti dipasang kembali. Ya, setelah rata kita bersihkan ya. Oke, tambahin thinner, lalu kita bersihkan. Setelah itu kita akan pasangkan untuk IC displaynya. Jangan salah ya, kodenya biasanya titiknya itu sebelah kanan atas, ada titiknya ya di IC tersebut, di atas kode. Lalu kita presisikan dan tembak dengan blower. Nah, untuk pemasangan ataupun pencopotan ini saya menggunakan blower quick 2008 di panasnya 365 ya. Oke, tembak, lalu tambahin flux dan digoyang. Lalu ini untuk di induktornya atau lilitan saya pasang ya. Lalu kapasitor yang dicabut tadi juga dipasang kembali. Ya, ini untuk pemasangan ya, panasnya masih tetap nggak saya turunkan. Oke, setelah itu saya akan coba ya. Ya, jadi kalau misalnya ini kondisinya masih tetap, berarti IC display harus diganti karena rusak ya. Biasanya sih di rebel mau, tapi ini kalau tidak mau ya mesti dicarikan. Kayaknya masih tetap blank hitam ya, berarti saya mesti cari dulu nih untuk SM3010 nya. Nah, ini sama sekali tidak ada display ya, kayak yang di awal ya. Wow, ini kemungkinan bisa jadi konslet ya untuk IC displaynya. Jadi ya, kalau udah direbal tetap nggak mau ya, nggak perlu direbal lagi, tetap dia nggak bisa ya, karena rusak memang IC-nya. Oke lah, saya rasa ini saya akan nyarikan dulu untuk IC displaynya, dan kalau sudah ketemu saya akan lanjut kembali ya. Dan mudah-mudahan buat teman-teman bisa memahami ya alur analisa untuk kasus-kasus kerusakan HP. Saya sengaja setiap kerjaan saya bikin ya, entah itu down, entah itu enggak, entah itu terpending, pokoknya kegiatan sehari-hari ya, yang saya harapkan mudah-mudahan bisa menjadi hikmah ya, atau diambil manfaatnya buat teman-teman semua. Oke, itu aja, next time kita lanjut. Terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.